Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita berjumpa kembali dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, bab termasuk kesyirikan seorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka jin-jin itu semakin menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Saudara kaum muslimin, Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang meminta perlindungan kepada makhluknya, bahwasanya meminta perlindungan kepada makhluk ini semakin menambah kezoliman mereka, kerugian mereka. Saudara kaum muslimin, dulu disebutkan bahwasanya seorang dari bangsa Arab ketika dia singgah di suatu tempat, suatu lembah atau tempat yang sepi dan dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka dia berkata, aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kejahatan kaumnya yang bodoh. Saudara kaum muslimin, ketika para jin ini melihat manusia meminta perlindungan kepada mereka lantaran takut kepada mereka, maka jin-jin itu justru semakin menambah bagi mereka rasa takut. Allah mencela manusia lewat ayat ini. Dan Allah kabarkan perbuatan mereka ini justru menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Perbuatan mereka ini justru menambah bagi mereka rasa takut sebagai kebalikan dari apa yang menjadi tujuan mereka. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syirik ini akan menjerumuskan manusia kepada kerendahan, kehinaan, hilangnya harta, hilangnya kehormatan, hilangnya ketenangan dan keamanan, serta hilangnya nyawa manusia. Ya, sebagaimana disebutkan yaitu oleh Imam Ibnu Katsir, ketika sebelum Islam masuk ke negeri Mesir, mereka biasa ketika terjadinya kekeringan menimpa sungai Nil, maka mereka mendandani gadis-gadis mereka, lalu mencemplungkan gadis yang sudah mereka dandani dengan harapan supaya itu bisa meluapkan kembali airnya. Saudara kaum muslim, demikian ini terus terjadi sampai sungai Nil itu meluap dan menjadi tradisi dan memakan korban yang begitu banyak. Ini menunjukkan kepada kita betapa kesyirikan itu sangat membuat nyawa manusia itu tidak berarti. Saudara kaum muslimin, ketika Islam masuk ke negeri Mesir, maka Islam menghapus tradisi tersebut. Ketika mereka bersiap-siap untuk melemparkan gadis mereka, maka Umar menyuruh gubernur untuk melemparkan suratnya ke dalam sungai Nil. Surat itu berisi Bismillahirrahmanirrahim dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada sungai Nil, sungainya bangsa Mesir. Ya, wahai Nil, jika engkau mengalir atas perintah Allah, maka mengalirlah engkau. Namun jika engkau mengalir atas keinginan dirimu sendiri, maka kami tidak membutuhkanmu. Setelah surat itu dibuang, maka meluaplah yaitu sungai Nil, dan hilanglah tradisi menumbalkan putri-putri gadis mereka oleh bangsa Mesir. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan kepada kita betapa perlindungan kepada selain Allah justru akan bisa menghilang dan mengancam nyawa manusia. Saudara kaum muslimin, demikian pula yang kita lihat ketika orang ingin meninggikan ilmu hitamnya, ilmu sihirnya, ilmu kanuragannya, maka dia tidak jarang menjadikan keluarga atau manusia sebagai tumbal untuk meningkatkan. Saudara kaum muslimin, demikian pula para pesulap-pesulap dunia. Mereka tidaklah begitu hebat. Mereka tidaklah akan dibantu oleh para jin dan setan, kecuali mereka harus menumbalkan nyawa-nyawa manusia. Saudara kaum muslimin, bayangkan betapa jahatnya kesyirikan di tengah-tengah manusia. Namun Anda melihat sedikit orang yang memperingatkan dari perkara yang sangat berbahaya ini. Tidak lain kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk menasihati umat. Salah satunya adalah pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Demikian pula kesyirikan ini akan dapat menghilangkan kehormatan manusia. Lihat pesugihan-pesugihan yang terjadi ketika orang berlindung dari kefakiran, dari kemiskinan, dia ingin kaya. Ternyata pesugihan-pesugihan ini melegalkan
dan mensyaratkan harus terjadinya perzinahan, sebagaimana yang kita lihat di Bukit Gunung Kemukus, yaitu di Jawa, ya, demikian pula di tempat-tempat yang lainnya. Ya, saudaraku muslimin, demikian pula para wanita yang sudah lama tidak mendapatkan anak, mereka datang ke dukun, lalu dukun tersebut membakarkan sejenis kemenyan, disuruh pasiennya untuk menghirup asapnya, padahal itu adalah belakangan diketahui itu adalah bius. Ketika pasien ini tidak sadarkan diri, maka dikerjakanlah oleh dukun tersebut. Beberapa bulan kemudian, pasien ini pun yaitu hamil. Lantas bersama dengan suaminya dia menghujani dukun tersebut dengan berbagai macam hadiah. Padahal yang dikandungnya itu adalah anak dukun tersebut. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan betapa kesyirikan itu menghilangkan kehormatan manusia. Demikian pula masih segar dalam ingatan kita, yaitu orang yang menjanjikan akan menggandakan uang. Bagaimana orang-orang ini kehilangan harta ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan betapa kesyirikan itu merendahkan akal manusia, menghilangkan harta mereka. Saudara kaum muslimin, seandainya dari praktek kesyirikan mereka bisa berjalan di udara, mereka bisa terbang, mereka bisa berjalan di atas air, mereka tidak mempan dengan senjata tajam. Saudara kaum muslimin, namun dia telah menjual agamanya sehingga dia merugi di dunia dan juga di akhirat. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan anna kauna syai' yahsulu bihi manfaatun dunyawiyatun, bahwasanya sesuatu yang bisa dengannya didapatkan manfaat duniawi seperti menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, la yadullu ala annahu laisa minasyirk, itu tidak menunjukkan bahwasanya itu bukan kesyirikan. Saudara kaum muslimin, maka di sini dibawakan yaitu hadis dari sahabat Khawlah binti Hakim, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurru syai'an hatta yarhala min manzili zalika. Nabi mengajarkan kita, apabila kita takut atau singgah di suatu tempat lalu kita khawatir, ya, maka baik kita dalam perjalanan ataupun mukim, maka yaitu kita diajarkan agar berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah SWT yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Saudara kaum muslimin, maknanya adalah aku berlindung dan berpegang dengan kalamullah yang tidak mengandung kekurangan dan aib, dari segala keburukan makhluk yang mengakibatkan keburukan, baik dari bangsa jin, manusia maupun binatang buas atau binatang yang berbisa. Saudara kaum muslimin, dia ucapkan doa ini dengan hati dan lisannya. Dia beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia membenarkan hadis yang agung ini, maka buahnya adalah lam yadurru syai'un hatta yarhala min manzili zalika. Tidak akan membahayakannya sesuatu apapun sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Maksudnya Allah lah yang menjaganya selama dia berada di tempat tersebut. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hadza khabarun la yumkin ay yatakhallafa makhbaruhu." Ini adalah berita yang tidak mungkin terlewatkan apa yang diberitakan. Tidak mungkin terlewatkan apa yang diberitakannya. Kenapa? Karena ini adalah ucapan orang yang jujur lagi dibenarkan, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW. Namun ingat saudara kaum muslimin, ta'awuz, berlindungan kepada Allah, doa, ini adalah ibarat senjata. Dan senjata itu tergantung tangan siapa yang memegangnya. Tangan siapa yang menggunakannya, tidak mengandalkan kepada ketajaman senjata saja. Saudara kaum muslimin, di sini Allah SWT mengajarkan kepada kita agar berlindung kepadanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan bahwasanya berlindung kepada Allah itu bisa mendatangkan keamanan. Kenapa? Karena Allah lah yang mampu melindungi hamba-hambanya dari berbagai macam keburukan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan penguasa subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila dia telah gelap gulita. Karena di malam yang gelap gulita itu bertebaran setan, jin dan manusia, tidak sebagaimana di siang harinya. Dan terjadi berbagai macam kejahatan di tempat situ. Di kegelapan malam tidak sebagaimana terjadinya di siang hari. Berbagai macam kekafiran, penistaan, pencurian, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin,
Allah menyuruh kita berlindung kepadanya dari kejahatan makhluknya secara umum. Kemudian Allah menghususkan dari kejahatan kegelapan malam. Kemudian Allah menyebutkan tentang para wanita pesihir, dan Allah menyebutkan tentang hati yang hasad dan dengki. Kenapa? Karena Allah lah zat yang mendatangkan pagi dengan cahaya, akan menghilangkan dengan kebaikan yang ada pada cahaya pagi tersebut berbagai macam kejahatan yang terjadi di kegelapan malam. Allah yang membuka biji yang sebelumnya tertutup, terpendam dalam kegelapan bumi. Allah Subhanahu wa taala membuka semua itu, dan Allah pula lah yang akan menghilangkan buhul-buhul yang ada pada tali-tali buhul yang ditiup oleh para penyihir. Demikian pula Allah menyuruh kita untuk berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Pada surat yang pertama Allah menyuruh kita berlindung dengan satu sifat. Dan pada surat yang kedua Allah menyuruh kita berlindung dengan 3 sifat, yaitu Rabb, raja manusia, dan sesembahan manusia. Hal ini agar manusia tahu siapakah musuhnya yang sebenarnya. Sebagian orang beralasan boleh meminta perlindungan kepada jin-jin muslim. Saudara kaum muslimin, sebagian ulama berkata tetap tidak boleh, karena seandainya meminta perlindungan kepada jin-jin muslim itu dibolehkan, tentu Nabi sudah meminta pertolongan kepada jin-jin muslim untuk membunuh dan melawan Abu Jahal, Abu Lahab, yang sangat membunuh dan memerangi kaum muslimin saat itu. Saudara kaum muslimin, maka untuk membentengi manusia terjerumus dalam kesyirikan, kita diperintahkan agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata pada apa yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja mampu. Adapun dalam perkara yang manusia mampu, maka boleh kita minta pertolongan, dan dia berada di depan kita dan kita ajak bicara, seperti agar kita dibantu membawakan air, membawakan barang-barang kita dan yang semisalnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.